Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto belakangan ini tampak intens bersafari politik. Mulai dari lingkungan keluarga presiden hingga ketua umum partai politik di luar dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Kita lihat sejak Januari 2023 ya, sejak 26 Januari tepatnya ya, Prabowo bertemu dengan Wali Kota Medan, Bobi Nasution ya. Kita lihat 26 Januari bertemu Wali Kota Medan ya, Bobi Nasution. Kemudian masih di bulan Januari sebelumnya bahkan ada pertemuan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi. Kemudian di bulan Februari ya bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Banyak yang mengatakan bahwa Bu Kofifa memang banyak sekali ditaksir oleh banyak calon presiden untuk menjadi calon wakil presiden. Kemudian pada 5 Maret ya bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ini adalah kita tahu kenapa tadi kemudian kami bahas ini, karena Nasdem menjadi pengatrol disebut sebagai pengatrol di koalisi perubahan. Ada selain Partai Nasional Demokrat, kemudian ada Partai Demokrat dan juga PKS. Yang terbaru ya tadi sudah kami sampaikan, Prabowo bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem pada 5 Maret. Pada hari Minggu kemarin mereka bertemu sekitar 2,5 jam. Nah, Surya Paloh menyambangi kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini adalah kali pertama Prabowo bertemu dengan perwakilan atau bahkan ketua umum partai politik di luar dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang telah dibentuk bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pada Agustus tahun lalu. Kita bisa lihat keduanya berjalan sambil bergandengan tangan. Ini sangat akrab, tampak mesra, tetapi tidak sampai menggoyang koalisi, karena setelah pertemuan kemudian Prabowo dan Surya Paloh mengaku menghargai pilihan politik masing-masing dan akan bersaing secara sehat dalam Pilpres 2024. Bahkan Prabowo mengatakan siap jika harus berhadapan dengan Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat. Kalaupun Anies sudah jadi keputusan politik Nasdem dan kawan-kawan, ya kita hormati, ya sudah kita hadapi, rakyat yang milih, rakyat yang akan milih, ya. Siap head to head dengan Anies Baswedan meskipun hasil survei berbagai lembaga survei menunjukkan jika harus head to head sekalipun, terbaru adalah hasil survei Litbang Kompas, Prabowo yang menang. Kira-kira demikiankah? Kita bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di obrolan malam. Saya sapa ada anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat malam, Bang Andre, Mas Adi. Selamat malam. Selamat malam, Christian. Selamat malam, Bapak Adi Praitno, pengamat politik paling top saat ini. Ya. Selamat malam, Bang Andre, calon Gubernur Sumbar. Wah, ini udah saling nyapa nih, belum muncul di layar ini. Nah, saya ke Mas Adi deh. Kalau ditanya ke Bang Andre sih pasti narasinya sama, siap menghadapi Anies. Tapi yang mau saya tanyakan Mas Adi, kirain ini masyarakat ngirain ini berarti Partai Nasdem bakal jadi atau bergabung dengan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa dong. Kirain, tapi kemudian setelahnya tadi saya sampaikan pada pemirsa, setelahnya bilang bahwa masing-masing ketua umum bilang kami menghormati pilihan politik masing-masing, kita siap untuk berhadapan satu sama lain. Ini benar kita bisa percaya saat ini, atau justru ya bisa jadi Partai Nasdem ke Partai Gerindra, atau justru sebaliknya Partai Gerindra jadi dukung Nasdem nih atau bersama dengan Nasdem nih? Ya, Christian, kalau saat ini kan semua politisi, semua orang yang punya potensi maju Pilpres itu sedang berlomba-lomba menunjukkan wajah sebagai negarawan. Jadi sekalipun ada kongsi dan poros politik yang sudah mulai bermunculan, mereka seakan-akan menunjukkan sikap kedewasaan berpolitik berbeda, tapi tetap akan terus sama dan solid menuju 2024. Tapi kita ingat, kalau sudah muncul capres definitif yang sudah ditetapkan,
oleh KPU, saya kira kemesraan-kemesraan semacam ini akan berkurang. Ini kan umbang kanan, umbang kiri sebagai upaya untuk melakukan rayuan politik. Nasdem sangat mungkin berkoalisi dengan Gerindra. Begitupun sebaliknya, Gerindra sangat mungkin berkoalisi dengan Nasdem. Dengan catatan harus ada nama Pak Anies Baswedan yang tidak jadi direkomendasikan. Karena bagi Gerindra yang kita tahu, Prabowo Subianto menunjukkan loyalitas dan totalitasnya kepada Jokowi. Pada saat yang bersamaan, kalau Nasdem ngotot dengan Anies Baswedan, itu menegaskan bahwa pernyataan Prabowo, pernyataan Surya Paloh, mereka akan menghormati pilihan politik masing-masing akan terjadi. Mereka siap head to head, mereka akan siap berhadapan-hadapan di Pilpres 2024 yang akan datang. Karena saya membayangkan, sangat tidak mungkin menduetkan antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Mengingat dua orang ini berada dalam dua kutub yang saat ini berbeda-beda. Prabowo itu saat ini mewakili kubu pemerintah. Tapi pada saat yang bersamaan, Anies adalah kubu oposisi yang tentu saja iman politiknya berbeda dengan Bang Andre Rosiade, berbeda dengan Prabowo, dan berbeda dengan Gerindra. Makanya tidak mengherankan dalam berbagai diskusi, dalam berbagai kesempatan, Bang Andre itu kan selalu nyerang Anies Baswedan sebagai orang yang dianggap tidak tahu terima kasih, tidak pamitan, dan sebagai orang yang kemudian pernah dibesarkan dulu oleh Prabowo Subianto, tapi kemudian di 2024 sangat potensial akan berhadap-hadapan. Inilah yang menurut saya membayangkan Gerindra dan Nasdem berkoalisi itu agak sulit, kecuali Nasdem membatalkan pencapresan Anies Baswedan. Nah, ini yang akan menjadi titik perekat. Tapi kalau Nasdem masih ngotot memajukan Anies Baswedan, rasa-rasanya head to head itu akan betul terjadi. Bang Andre akan berada di garda terdepan yang terus-menerus menyerang Anies Baswedan tanpa henti dan tanpa jeda. Nah, Bang Andre, apakah betul sedemikian sudah ada barrier ya, pembatas yang sangat tebal nih, tembok pembatas sangat tebal? Kan dulu waktu Pilgub DKI Jakarta Gerindra mendukung Pak Anies Baswedan. Apakah tidak bisa CLBK dengan kemudian dipasangkan menjadi Prabowo Anies atau Anies Prabowo? Sudi tidak menjadi cawapres Pak Prabowo? Pertama satu ya, saya tadi sebelum mengikuti acara ini menonton Christian dengan pengamat tata kota tadi dan juga pernyataan Pak Erik. Ya, alhamdulillah usulan kami sebagai anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Gerindra diterima oleh pemerintah, bahwa kami sebagai anggota DPR Komisi 6 fraksi Partai Gerindra mengusulkan depo Pertamina Pelumpang dipindahkan ke tanah Pelindo, Newport itu disetujui oleh pemerintah. Ini salah satu kerja nyata anggota DPR fraksi Partai Gerindra, kadernya Pak Prabowo. Harusnya tadi Bang Andre langsung ikut gabung juga ya? Dengan saya dengan Pak usulan Nirwono kami ya? Hari Sabtu lalu, ya waktu kejadian, langsung kami usulkan langsung ke Pak Erik Thohir, kita sampaikan kepada Wakil Menteri BUMN Pak Tiko, lalu kepada Direksi Pertamina kami usulkan, alhamdulillah diterima dan dieksekusi hari ini. Ini cerita Pak Erik maksudnya Pak Prabowo jadinya sama Pak Erik Thohir ya? Bukan. Ini cerita kadernya Pak Prabowo, Andre Rosiade mengusulkan langkah konkret penyelesaian depo Pelumpang. Itu contoh-contohnya kerja nyata kader Gerindra sesuai arahan Pak Prabowo. Sekarang konteks Pilpres nih. Yang kedua, pernyataan Adi pura-pura pencitraan. Saya rasa Pak Prabowo sudah menunjukkan jiwa negarawan, dan jiwa patriot, dan jiwa sangat demokratis ya. Bukan pura-pura lagi. Kita tahu tahun 2014 Mas Anies itu secara semangat menyerang Pak Prabowo. Ini sejarah. Saya nggak pernah menyerang Mas Anies, sudah Bang Adi, Mas Adi, yang saya sampaikan hanyalah informasi. Jadi tahun 2014 kita tahu Mas Anies adalah juru bicara pasangan Pak Jokowi dan Yusuf Kala. Ya, banyak sekali sindiran, kritik, serangan dalam tanda kutip dilakukan oleh Mas Anies waktu menjadi jubir Pak Jokowi dan Yusuf Kala di tahun 2014. Ya, tapi Pak Prabowo tidak dendam. Pak Prabowo merasa itu hal yang biasa dalam demokrat, ya, dalam demokratis pemilihan. Sehingga waktu 2017, 2016 beliau mendukung Mas Anies untuk maju jadi pilgub, jadi gubernur DKI, didukung, diusung, dan dimodali oleh Pak Prabowo. Jadi Adi Praetno, mungkin politisi lain, tokoh lain ada yang pura-pura negarawan. Tapi kalau Prabowo Subianto teruji dan terbukti orang yang mencaci maki, yang menyindir, menghina beliau di Pilpres 2014,
diangkat, didukung, diusung, dimodali jadi gubernur DKI tahun 2017. Jadi mungkin ada yang pura-pura negarawan, tapi Pak Prabowo Subianto membuktikan diri beliau sebagai seorang negarawan sejati. Saya mau luruskan dulu pernyataan Adi Praetno ini. Ya, oke. Nanti contohnya. hal lain bisa Yang diluruskan, kedua, Bang Andre. Hal lain bisa diluruskan karena kita harus jeda untuk azan maghrib. Kita dengarkan bersama terlebih dahulu untuk kumandang azan maghrib wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.